Hello guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah teman-teman semuanya, di video ini kita mau bersama-sama bahas tentang gerak jatuh bebas. Kalau ada apel dari pohon, lalu jatuh, kira-kira kecepatannya berapa? Berapa lama dia sampai di tanah? Nah itu kita akan bahas sama-sama, yaitu gerak jatuh bebas dan juga gerak vertikal ke atas. Nah tapi sebelumnya teman-teman, aku mau ingetin kalian, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Exxon Course. Tinggal tekan tombol subscribe aja yang ada di bawah, biar kalian nggak ketinggalan info terkait video-video terbaru dari kita. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. So, are you guys ready? Kita akan bahas sama-sama. Here we go. Oke, apa itu gerak jatuh bebas? Kalian pernah lihat kan kalau misalkan ada buah jatuh dari pohonnya, bener ya? Itu namanya adalah gerak jatuh bebas. Nah, kenapa kok buah itu bisa jatuh ke bawah? Karena ada namanya percepatan gravitasi. Oke, percepatan gravitasi itu simbolnya adalah G. Besarnya percepatan gravitasi di bumi itu adalah 9,8 meter per second kuadrat. Oke, diingat-ingat ya, 9,8 meter per second kuadrat. Nah, cuman biasanya dalam soal-soal untuk mempermudah perhitungan, kita tuh pakai G-nya itu 10 meter per second kuadrat. Oke, nah teman-teman sekarang aku mau tanya ke kalian, arah percepatan gravitasi kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Kenapa? Buktinya buah bisa jatuhnya ke bawah, ya kan? Jatuhnya nggak ke atas. Makanya itu percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah. Nah, karena ini percepatan, maka kita menggunakan konsep GLBB. Oke, jadi untuk gerak jatuh bebas maupun vertikal ke atas, ketika kalian melempar sesuatu ke atas, itu pakai rumus GLBB. Nah, untuk gerak jatuh bebas, percepatannya atau A-nya itu sama dengan G. Atau A-nya itu adalah 9,8 atau 10. Kenapa kok plus? Karena dia searah dengan percepatan gravitasinya, ya kan? Tapi kalau kita melempar sesuatu ke atas, A-nya itu adalah min G atau min 9,8 atau min 10 meter per second kuadrat. Oke ya. Nah, teman-teman semuanya, ada satu hal juga yang penting nih ya, buat kalian tahu. Ketika benda itu ada di paling atas, ya kan? Misalnya bendanya dari sini ya, dia ada di paling atas. Kecepatan di titik tertinggi adalah E0. Ya, atau aku tulis VP, V di titik puncak itu adalah E0. Oke, untuk rumus-rumusnya kita pakai rumus-rumus GLBB ya. VT sama dengan V0 plus AT. Kecepatan rata-rata adalah V0 plus VT dibagi 2. Terus ada jarak tempuh juga pakai rumus V0T plus setengah AT kuadrat atau rata-rata V dikali T. Lalu rumus kombinasinya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja latihan soal ya. Buah kelapa terlepas dari tangkainya. Jadi ini tangkai, misalnya buah kelapa ya. Dan sampai di tanah ketika 3 detik. Oke, ini misalnya tanah. Oke, dia ke sini, T-nya 3 detik. Ke bawah. Oke. Berapakah kelajuan buah kelapa ketika menyentuh tanah? Oke, teman-teman, kalau dia di atas, V-nya tadi berapa? V-nya adalah E0. Artinya aku bisa tulis V0 sama dengan E0. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman ya. Yang ditanyakan adalah VT. Gimana cari VT? Ingat rumusnya, VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0, A-nya berapa? Nah, ketika dia ke bawah, A-nya tadi berapa? 9,8 meter per second kuadrat. Kalau nggak diketahui, kita bisa pakai 10. Oke ya. Jadi ini 10 plus T-nya adalah 3 second. Jadi VT-nya adalah 30 meter per second. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau ke bawah, A-nya itu pasti plus, ya kan? Karena dia tambah cepat, gampangnya gitu ya. Oke, next question. Benda jatuh bebas dari ketinggian 5 meter di atas permukaan tanah. Tentukan kelajuan buah kelapa ketika menyentuh tanah. Oke, jadi sama nih ya, buah kelapa ini sampai ke tanah. Ternyata jaraknya ini adalah 5 meter. Di titik paling atas V-nya berapa? V-nya adalah E0. Oke, ditanyakan VT-nya. A-nya berapa? A-nya karena dia ke bawah, dia plus, ya kan, 10 meter per second kuadrat. Oke,
Diketahui A, diketahui V0, diketahui S. Nyari VT-nya pakai rumus apa? Pakai rumus ini aja, ya kan? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. VT kuadrat sama dengan V0 kuadratnya berapa? 0. 2 kali A-nya 10, S-nya 5. Oke, akan sama dengan 2 kali 10 kali 5 berapa? 20 kali 5 yaitu 100. Oke, ini adalah VT kuadrat. Maka VT-nya adalah 10 meter per second. Oke. Sekarang pertanyaan yang B. Selang waktu buah jatuh hingga tiba di tanah. Berarti yang ditanyakan apa? T. Oke. Kita mau pakai rumus mana nih teman-teman? Ada VT, ada V0, ada S, ada A. Kita pakai yang gampang aja ya. VT sama dengan V0 plus AT. Oke. VT-nya 10, V0-nya adalah 0, oke, A-nya 10 juga, T. Oke, maka 10 sama dengan 10 T. T-nya 10 per 10, yaitu 1 second. Oke, soal berikutnya nih teman-teman ya. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Oke, berarti sekarang adalah gerak ke atas. Oke, misalnya ini bola dilempar ke atas. V-nya adalah 10 meter per second. Ini adalah V0. Oke. Apabila percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, hitunglah ketinggian maksimum bola. Oke. Tadi ketinggian maksimum, oke, di ketinggian maksimum kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 0. Ingat-ingat ya. Tinggi maksimum, maka kecepatannya adalah 0. Oke. Nah, kalau gitu ditanyakan ketinggian maksimum, kita cari apa nih? S. Oke. Nah, sekarang ada VT, ada V0, ada A. A-nya berapa? Kalau ke atas, min 10 meter per second kuadrat. Oke. Maka kita bisa pakai rumus apa? Bisa pakai rumus ini kan? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. VT kuadratnya 0, V0 kuadratnya 10 kuadrat, 2, A-nya min 10 kali S. Oke, 0 sama dengan 100 min 20 S. Oke, kita pindah ruas ya, min 20 S-nya ke kiri. 20 S sama dengan 100, maka S-nya adalah 100 per 20, yaitu 5 meter. Oke, jadi ketinggian maksimumnya ini adalah 5 meter. Nah, sekarang pertanyaannya nih ya. Berapa kecepatan bola saat ketinggiannya 3 meter? Oke, berarti saat tingginya dia ini 3 meter. Yang ditanyakan apa nih? VT, ya kan? Kita pakai rumus apa nih kalau gitu? Ada VT, V0-nya 10 meter per second tetap ya. A-nya adalah min 10 meter per second kuadrat, S-nya adalah 3 meter. Maka kita tetap pakai rumus ini ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Oke, VT kuadratnya nggak tahu, V0 kuadratnya 10, ya kan, 10 dikuadratin, tambah 2, A-nya min 10 dikali 3. Oke, 100 min 60, yaitu 40. Ini VT kuadrat, VT-nya berapa? Akar 40. Oke, nah teman-teman kalau sudah belajar tentang akar-akar, ini bisa disederhanakan ya teman-teman ya. Akar 40 itu kan akar 4 kali 10. Benar ya? Akar 4 itu adalah 2. Jadi ini bisa disederhanakan 2 akar 10 meter per second. Oke, soal yang C ya. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian 1,8 meter? Oke, artinya yang ditanyain apa teman-teman? T. Benar banget ya. Berapa waktu yang diperlukan? Oke, maka S-nya adalah 1,8 meter, ya kan? V0-nya yaitu 10 meter per second. A-nya kita tahu bahwa ini min 10 meter per second kuadrat. Oke, gimana cara cari T kalau diketahui S, V0 sama A? Kalian bisa pakai rumus ini sebenarnya teman-teman. ST sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Oke, cuman teman-teman aku sih nggak terlalu rekomen ya kalian pakai ini. Karena apa? Karena di sini itu T-nya ada T sama T kuadrat. Jadi nanti kalian harus memfaktorkan. Untuk beberapa di antara kalian biasanya kalau memfaktorkan itu malah gampang salah gitu. Jadi daripada beresiko mending kalian pakai cara yang lain.
Loh, ada cara yang lain kok? Ada. Kalian bisa pakai cara ini teman-teman. Kalian cari dulu VT-nya, pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. V0 kuadratnya 10 kuadrat tambah 2, A-nya adalah min 10, S-nya 1,8. Oke, 100. 2 kali min 10 min 20 kali 1,8 min 36. Oke, jadinya VT kuadrat adalah 64. VT-nya adalah akar 64, yaitu 8 meter per second. Loh, ini kan VT kok, T-nya gimana? Kita bisa pakai rumus, ya kan? Rumus apa? VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya 8, V0-nya adalah 10, A-nya min 10 kali T. Oke, ini aku pindah ke kiri ya. 8 min 10 sama dengan min 10 T. Akan jadi min 2 sama dengan min 10 T. Maka T adalah min 2 per min 10, yaitu 0,2 second. Oke, jadi untuk mencapai ketinggian 1,8 meter, maka waktu yang diperlukan adalah 0,2 second. Jadi jawaban yang A, ketinggian maksimum bolanya itu 5 meter. Kecepatan bola saat tingginya 3 meter adalah 2 akar 10 atau akar 40. Yang ketiga, waktu kalau mencapai ketinggian 1,8 meter adalah 0,2 second. Cukup jelaskan?